Xiaomi selalu ngeluncurin handphone-handphone yang menurut gua cukup mind-blowing ya. Mulai dari seri flagshipnya, entry level, dan sekarang masuk ke mid-range. Dan kalau buat si Redmi Note 10 Pro ini gimana? Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Redmi Note 10 series, ada Redmi Note 10, ada juga Redmi Note 10 Pro. Menurut gua cukup mengguncang dunia per handphonean di mid-range di tahun 2021 ini. Gimana nggak mengguncang coba? Kalian pikir sendiri. Di saat handphone-handphone lain yang harganya 2-3 juta itu masih ngasih layar IPS, si Redmi Note 10 series itu udah ngasih layar AMOLED. Bahkan yang seri Pro itu ngasih 120 Hz. Yang sekarang gue pegang ini adalah Redmi Note 10 Pro, dan ini adalah yang warna gradient bronze. Buat spesifikasi lengkapnya, si Redmi Note 10 Pro ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 732G. Kemudian dia punya layar 6,67 inch AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dengan HDR10 dan kecerahan sampai 1200 nit. Dilapisi juga dengan Gorilla Glass 5 untuk layar dan juga back covernya. Kemudian ada baterai 5020 mAh dengan fast charging 33 watt, menggunakan sistem operasi MIUI 12 dengan basis Android 11, dan ada dua konfigurasi. Yang pertama adalah 664 untuk storage dan juga RAM. Yang kedua adalah 8128 dan tentunya masih punya NFC. Oke, pertama kita mau bahas dari prosesornya, si 732G Snapdragon. Gua tes pakai Antutu versi 8, si Snapdragon 732G ini dapat skor di 291 ribuan. Menurut gua handphone di kelas 3 jutaan dengan skor segitu sih udah lumayan tinggi ya. Terus langsung aja gua tes pemakaian real ya. Gua pakai buat chatting, scrolling, dan itu cukup lancar banget ya, tanpa ada gejala lag yang cukup mengganggu. Habis itu gue coba main game ML dan gue setting di ultra dan juga bisa di high frame rate. Buat ML sih menurut gue cukup lancar deh pokoknya ya. Pokoknya cukup enak buat dipakai main ML. Setelah itu gue tes untuk PUBG M, grafiknya bisa di setting di smooth ultra dan tertingginya ada di HD high. Dengan touch sampling rate sampai 240 Hz, menurut gua sih player yang agak cupu ini dalam bermain PUBG ya enak-enak aja sih menurut gue ya, cukup responsif. Buat gyronya juga kalian bisa cek aja videonya. Terus handphone ini setelah itu gua hajar untuk bermain Genshin Impact, dan di settingan defaultnya itu ada di low 30 fps. Mungkin yang jadi pertanyaan, apakah bisa dimainin? Tentu aja bisa dimainin, tapi ya tentunya dengan beberapa frame drop. Dan so far menurut gue masih bisa buat dimainin. Buat baterainya sendiri, dipakai nonton YouTube 45 menit, baterainya berkurang 4%. Dipakai main ML 20 menit, baterainya berkurang 4%. Dipakai buat main PUBG 28 menit, baterainya berkurang 6%. Dan dipakai main Genshin Impact 20 menit, baterainya berkurang 8%. Untungnya si Redmi Note 10 Pro ini punya baterai yang cukup gede, yaitu 5020 mAh. Ya, anggap aja 5000 mAh lah ya. Dalam pemakaian gua sehari-hari buat chatting, scroll-scroll IG, main game sesekali, browsing-browsing, screen on time yang gua dapat sekitar 7 jaman ya, dengan catatan always on nyala dan juga layar gua set di 120 Hz. Kemudian charger 33 wattnya saat gua tes ngisi dari kondisi 10%, 30 menit pertama baterainya terisi sampai 49%. 1 jam baterai terisi sampai 82%. Dan buat penuh sampai 100% butuh waktu 1,5 jam. Lanjut kita bahas layarnya. Redmi Note 10 series membawa peningkatan yang luar biasa menurut gua dari segi layar. Selain menggunakan AMOLED, dia juga menghadirkan refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz untuk varian yang Pro. Jadi bikin HP ini tuh waktu kemarin flash sale tuh sempat booming karena 2 menit aja tuh udah ludes gitu ya. Tapi emang nggak bohong guys, perpaduan antara AMOLED dan juga refresh rate 120 Hz bikin layarnya itu emang enak banget dipandang mata berlama-lama ya. Mau dipakai buat scrolling-scrolling, gaming, ataupun nonton video,
Layarnya ini tuh emang enak banget guys. Redmi Note 10 series juga udah dilengkapi dengan stereo speaker. Dan buat contoh hasil suaranya kira-kira seperti ini guys. Lanjut kita bahas dari kameranya. Si Redmi Note 10 Pro yang gue pegang ini dilengkapi dengan quad kamera di bagian belakangnya guys. Ada 108 megapiksel untuk lensa utamanya, kemudian 8 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel makro, dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Untuk kamera depan sendiri ada 16 megapiksel. Buat hasil kameranya menurut gua udah oke banget di kondisi siang hari. HDR-nya oke, dan buat lensa ultrawide juga masih oke di kondisi siang hari. Walaupun tone warnanya sedikit berubah daripada kamera utamanya ya, dan ketajamannya juga sedikit berkurang. Kalau kondisi malam hari masih oke, tapi ya ketajaman berkurang cukup banyak. Dan kalau nggak butuh-butuh banget lensa ultrawide di malam hari, mendingan nggak usah dipakai. Jadi kalian pakai aja lensa utamanya. Jangan lupa juga buat pakai night mode-nya supaya sedikit ngebantu di kondisi malam hari. Buat lensa makronya, jujur gue jarang pakai, tapi yang penting ada di handphone kita. Oke, ini adalah contoh hasil rekaman video dari Redmi Note 10 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Dia mentok sampai 4K 30 fps. Untuk Full HD dia bisa sampai 60 fps ya. Dia juga punya image stabilization, tapi kayaknya sih elektronik ya, bukan optical ya. Gimana guys untuk hasil rekamannya, tingkat kestabilannya, HDR-nya bagaimana, silakan kalian nilai. Kalau yang ini adalah contoh perekaman dari resolusi Full HD di 60 fps. Gimana guys, apakah masih sestabil di 30 fps atau mulai berguncang? HDR-nya apakah masih oke di 60 fps ini? Silahkan kalian nilai sendiri. Dan sekarang di resolusi tertinggi yaitu 4K 30 fps. Kalau gue lihat di layar untuk 4K ini kayaknya stabilisasinya mati ya, di sedikit berguncang ya, tapi nggak tahu gimana menurut kalian, masihkah oke? Gue jalan santai aja siang hari. Gimana untuk HDR-nya? Kalau sekarang ini adalah lensa ultrawide nih, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian hasil dari perekaman lensa ultrawide di Redmi Note 10 Pro? Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian. Ini hasil perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Dia cuma mentok sampai Full HD 30 fps aja. Kalau untuk kestabilan kayaknya lumayan stabil ya kalau gue lihat di layar. HDR-nya bagaimana? Cuma ini kayaknya agak terlalu ngezoom ya. Ini tangan gue udah paling jauh, dia
gue berasa deket banget gitu. Gimana guys, kalian nilai kamera depannya? Ini contoh video di malam hari, Full HD 30 fps. Kalau ini di settingan Full HD 60 fps. Dan ini yang terakhir di 4K 30 fps. Ini contoh kamera depan di malam hari, resolusi Full HD 30 fps. Dari tadi kalau kalian nyimak, yang gue bahas adalah plus-plusnya. Sekarang gue mau bahas beberapa minus yang gue ketemukan waktu gue pakai handphone ini selama beberapa minggu. Menurut gue kekurangan yang ada di handphone ini adalah di softwarenya. Kita nggak perlu ngomongin masalah iklan yang ada di handphone ini. Mau kalian pakai Mi 11 Ultra pun, selama itu mereknya Xiaomi, pasti tetap ada iklannya. Jadi kali ini gua mau bahas lebih spesifik MIUI yang ada di Redmi Note 10 Pro. Selama pemakaian, gua ada ketemu dua hal yang cukup mengganggu gua. Sebenarnya gua nggak gitu yakin ya masalah ini tuh ada di hardware atau di softwarenya. Tapi gua berharap semoga masalah ini cuma masalah software aja. Yang pertama, dan udah pernah gua mention di video unboxing gua, dan jangan lupa kalau kalian belum nonton video unboxingnya, silahkan cek link di atas saja. Oke, yang pertama itu ada di always on display-nya. Jadi settingan di MIUI 12.0.3 maupun 12.0.4 yang baru aja gue dapetin melalui update OTA itu nggak bisa menampilkan always on yang selalu on. Jadi always on-nya itu dibatasin cuma 10 detik aja. Untuk menyalakannya harus di-tap lagi layarnya. Masalah yang kedua juga ada di layar si Redmi Note 10 Pro ini. Jadi ketika gua pakai di settingan refresh rate 120 Hz, yang gua rasain itu layarnya suka random blinking gitu ya. Tapi kalau refresh rate-nya gua bikin di 60 Hz, dia nggak mengalami blinking. Untungnya setelah updatean 12.0.4, gua udah nggak merasakan blinking-blinking lagi ya. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini tentang si Redmi Note 10 Pro ini. Dan kalau ditanya apakah handphone ini worth it, menurut gua cukup worth it ya. Kenapa cukup worth it? Kalian bisa cek video ini dari awal. Oke. Dengan harga 3,5 jutaan, menurut gua belum ada handphone lain yang bisa memberikan apa yang diberikan oleh si Redmi Note 10 Pro ini. So, kalau kalian punya pertanyaan mengenai Redmi Note 10 Pro ini, boleh langsung drop komen aja di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Unbox Edik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!